warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramadhani, mahasiswa BKPI Yayan Batu Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fikri, mahasiswa BK semester 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Maharani, mahasiswa pasca BKPI semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaumil Afiat. Saya mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam IAIN Batu Sangkar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini tanpa halangan, dan semoga apa yang akan kita lakukan nanti akan berfaedah dan lancar hendaknya. Amin. Baik, Anda semuanya sudah tahu apa yang kita lakukan pada hari ini? Sudah. Kita mau laksanakan konseling Kelompok. Baik, di sini saya sebagai pemimpin kelompoknya, dan anda semua yang ada di sekaliannya nanti akan menjadi anggota kelompoknya. Di sini pada saling kenal ini? Udah. Nama kakak udah tahu? Udah. Nama kakak kan Putri, udah tahu kan? Ini namanya Rita, Dani, Fikri, dan ini Emil. Udah tahu, berarti kita sudah untuk menjadi keakrabatannya udah mudah lah gitu kan. Baik, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Baik, karena udah tahu dengan konseling kelompok, kakak mau tanya dulu siapa yang bisa berpendapat apa dengan pemahaman yang sekarang ini. Coba Fikri. Masih Kak, apa itu konseling kelompok Kak? Iya. Menurut saya konseling kelompok itu adalah suatu layanan dalam dunia konseling, di mana layanan ini merupakan kegiatannya berkelompok gitu Kak, dan di mana di dalamnya itu kita kalau konseling kelompok itu membahas permasalahan atau mengentaskan permasalahan yang ada dari salah seorang anggota kelompok, dan di dalamnya kita memanfaatkan suatu dinamika kelompok. Betul, seperti yang disampaikan oleh Fikri. Mungkin ada yang lain yang berpendapat? Rita, coba. Setuju dengan pendapat Fikri, yaitu konseling kelompok itu membahas tentang masalah-masalah yang ada di dalam kelompok tersebut untuk dientaskan melalui dinamika kelompok. Betul. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan, Emil. Kalau menurut saya sendiri, konseling kelompok itu adalah bagaimana kita memanfaatkan kegiatan kelompok untuk mengentaskan hambatan yang sedang kita rasakan. Lalu nantinya dalam kelompok juga terdapat dinamika kelompok. Betul. Terima kasih. Berarti dari 3 pendapat itu betul semuanya, bahwasanya konseling kelompok ini tujuan akhirnya nanti kita akan membantu anggota kelompok yang bermasalah sehingga terentaskan dan dia bisa melewati hambatan-hambatan yang dilaluinya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam permasalahan apa yang dibahas, di sini saya tekankan bahwasanya dalam konseling kelompok ada azas-azas yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan itu nanti masalah yang kita bahas di kelompok ini tidak akan sampai ke orang lain di luar dari kelompok kita, tidak akan disampaikan kepada orang lain kecuali atas izin kita di sini. Dan juga ada azas kesukarelaan, bahwasanya kita diminta sukarela menyampaikan permasalahan dan sukarela untuk menanggapi, memberikan saran kepada anggota yang lainnya. Dan juga ada azas kemandirian, bahwasanya kita harapkan dari kegiatan ini pilihan yang kita berikan masukan nanti dia bisa mengentaskan permasalahannya dan juga melaksanakannya pada kegiatan sehari-harinya. Baik, itu yang dari saya. Sudah paham semuanya? Sudah. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan, untuk lebih merilekskan pikiran dan konsentrasi kita dan menumbuhkan semangat, kita mulai dengan satu game dulu. Bisa? Siap? Siap. Baik. Di sini kita gamenya itu kalau saya angkat jempol berarti itu kipas, kalau telunjuk kapas, kalau yang ini kapuk. Berarti kipas, kapas, kapuk. Nih Kipas. nih Kapas. kapuk. Kapuk. Siapa yang salah gimana? Kita hukum.
Enggak usah. Oh ya, baik dulu. Ini Kipas. Kapas. Kapuk. Kapas. Kapuk. Kipas. Kapas. Kapuk. Kapuk. Kapas. Kipas. Ini kipas. Kipas. Kapas. Kapuk. Oke, berarti mungkin udah mulai relax Iya. pikirannya, tapi konsentrasinya belum juga terfokus. Kita ulang sekali lagi. Iya. Nih, Kipas. Kapas. Kapuk. Kipas. Kapas. Kapuk. Kapuk. Kapas. Kipas. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin udah semangat? Udah. Semangat? Udah. Semangat. Kok makin loyo? Semangat? Semangat. Oke, baik. Kita masuk kepada tahap penyampaian permasalahan. Saya harapkan nanti dari anggota yang lain menyampaikan permasalahannya. Kita kumpulkan dulu, nanti kita pilih mana masalah yang mungkin harus kita bahas berikutnya. Siapa yang mau menyampaikan permasalahan dulu? Nah, silakan Emil. Ini loh Kak, akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, udah hampir 1 semester, saya ini seringkali lalai Kak. Lalai dalam arti tugas itu sering saya kerjakan ketika H-1. Padahal dosen yang bersangkutan sudah memberikan jauh-jauh hari, bahkan hampir pula 1 bulan gitu. Tapi mungkin karena saya lama lagi gitu. Jadi karena masih lama lagi itu saya ya udah skip saja dulu, nantilah dikerjakan gitu. Sampai karena tidak sadar gitu, wah ternyata besok udah mau dikumpulkan gitu. Padahal ya saya merasa ini memang kurang bagus dan kurang baik juga untuk diaplikasikan. Nah, itu yang menjadi hambatan saya. Oh, baik, itu masalah dari Emil. Mungkin dari Fikri? Oke Kak, kalau permasalahan dari saya itu mungkin terhadap gadget ini Kak. Oh, gadget. Karena terlalu sering, tidak hari tanpa gadget itulah istilah. Bisa lebih akrab dengan gadget. Iya. Ya, baik. Mungkin dari Rita? Kalau masalah yang saya hadapi yaitu manajemen waktu saya agak susah. Manajemen waktu ya. Saudari Dani? Saudara Kak? Saudara Dani? Ya paling sesak menggunakan masker. Sesak menggunakan masker. Oh iya, pada zaman COVID sekarang ya. Iya. Sesak menggunakan masker. Jadi masalahnya Dani nggak bisa pakai masker ya? Susah Kak? Oh, susah. Baik, itu masalah 4 masalah yang terkumpul. Dari 4 masalah tersebut, mana yang perlu kita bahas terlebih dahulu yang nanti urgen mana itu untuk kita bahas? Siapa yang bisa? Masalah siapa? Ya, silakan. Mungkin masalah Emil agak sedikit urgent yang penting kita bahas. Oh ya, masalah email. Kalau Fikri? Sepakat dengan Mami. Oh, sepakat. Rita? Sepakat. Baik, berarti kita sepakat bahwasanya masalah email yang kita bahas pada hari ini. Baik, mungkin dipersilakan kepada email untuk menceritakan. Ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi Kak, kita kan kalau dalam kuliah itu kan sering dikasih kayak tugas akhir gitu. Iya. Tugas akhir itu tidak diberikan ketika pemakalan terakhir, tapi dari jauh-jauh hari kadang dosen sudah menyampaikan ini tugas akhir kita nanti, silahkan dikumpulkan ketika di akhir sesi perkuliahan gitu. Nah, jadi karena wah lama lagi gitu, ada 14 pertemuan lagi atau ada 7 pertemuan lagi gitu. Jadi ketika kita merasa seperti itu, kita kayaknya dimanja sama waktu, ya udah nanti aja kerjakan gitu. Sebenarnya ini tidak sekali 2 kali saya rasakan, dan sedikit banyaknya dampaknya sudah juga saya rasakan. Tapi entah kenapa pemikiran saya tuh karena sudah terbiasa seperti itu, ya sudah nanti saja. Baik, jadi itu masalahnya. Mungkin tanggapan dari respon dari yang anggota lain, coba. Ya, apakah Emil terganggu dengan hal itu? Kalau dipresentasikan Mang, mungkin 60% saya terganggu, 40% lagi tidak. Berarti ada persen terganggunya, lebih banyak persen terganggunya Ya, daripada enggaknya nah. gitu. Mungkin kita ada Selama ini
kakak nyaman atau nggak nyaman sih di kondisi ini sebenarnya gitu. Nah, walaupun kakak sadar itu nggak nyaman, tapi kakak terus saja bersikap kayak gitu. Iya. Kalau ditanya nyaman, sepertinya memang ada ketidaknyamanan. Kenapa? Ketika teman-teman sudah menyelesaikan, sudah bilang wah saya sudah selesai. Nah, sedangkan saya sendiri belum menyelesaikan sama sekali. Jangankan belum menyelesaikan, mengerjakan saja belum gitu. Jadi ada tekanan jadinya orang sudah selesai kita belum juga lagi gitu. Tapi itulah inspirasi itu tidak datang jauh-jauh hari. Dia tuh datang ketika deadline gitu. Iya, itu dari Om yang gimana Fikri? Boleh Kak, mungkin sedikit bertanya seperti ini Kak. Apakah istilahnya ada penyebab lainnya gitu, atau emang istilahnya sudah menjadi emang prinsip untuk deadline itu, atau ada penyebab lainnya gitu Kak, semacam ada kerjaan lain sampingan karena hamil satu atau bagaimana itu, atau emang tidak menjadi suatu rutinitas atau kebiasaan? Gimana itu Mel? Kalau untuk kerjaan sampingan pasti ada, apalagi kita juga masih sebagai seorang anak dan juga ada hal lain yang juga kita lakukan di sekolah gitu. Nah, terus kalau apa tadi Fikri terkait dengan prinsip ya. Prinsip. Nah, kalau prinsip kakak berprinsipnya gini, cepat atau lambat tugas itu akan selesai pada waktunya. Itu prinsip kakak. Jadi mau kita kerjakan dari jauh-jauh hari ataupun H-1 tugas itu pasti akan selesai. Cuman nanti mungkin maknanya itu beda. Kalau kita jauh-jauh hari berarti kita kan ada persiapan. Wah, tugas ini sepertinya ada yang salah atau ada tambahan lagi, bisa kita kerjain di kemudian hari. Tapi kalau udah deadline ya udah apa adanya jadinya gitu. Itu jawaban dari Jamil. Mungkin ada lagi? Silakan Pak. Tadi kayaknya kan bilang tak nyaman dengan situasi ini. Kan banyak hari-hari sebelum itu, apakah Kak Emil udah pernah mencoba untuk kadang membuat di awal atau mempersiapkan bahan aja untuk mempermudah pembuatan tugas-tugas Kak Emil? Silakan Mel. Kalau untuk mempersiapkan mungkin ada, tapi sekedar untuk ini bahannya. Toh nanti di kemudian hari atau sebulan setelah itu kita juga cari mana filenya gitu. Atau pasti kita cari ini inti dari ini apa gitu. Sekedar bahan mentah untuk persiapan itu ada, cuman tidak terlalu Mempersiapkan ya. berarti itu dari apanya, persiapan tugasnya itu yang apa gitu. Mungkin ada lagi yang tanggapan? Ada yang memberikan tanggapan lagi? Ya, tadi dikatakan oleh Emil kalau Emil agak sedikit terganggu presentasinya dengan hal itu, ya 60% terganggunya, ya. Kira-kira apakah hal itu kalau terganggu berarti kan tidak nyaman, Ya. Nah, Jadi masalah jadinya. ya ini jadi permasalahan gitu. Untung kalau seandainya tugas itu cuma satu, Iya. tapi kalau seandainya tugas itu ada 4, 5, ada 6 gitu kan susah juga kita ngejarnya. Gitu. Iya. Nah, pernah nggak berpikir kalau untuk melakukan pengerjaan tugas itu di awal? Mengerjakan tugas di awal ada, malahan sudah saya tulis malahan ini dikumpul hari ini dikerjakan harus selesai, misalnya tugas itu akan selesai tanggal 2 Juni. Nah, jadi dari tanggal 18 Mei itu udah harus selesai. Tapi kenyataannya itu hanya sekedar tulisan, hanya sekedar wacana saya. Ketika kayak, wah 2 Juni, karena ada tanggal 2 Juni itu makanya masih ada tanggal 1 Juni, masih ada tanggal 30 Mei, gitu loh Bang. Oh, berarti memang apa namanya itu, schedule, secara pemikiran itu ya mungkin ya? Iya. Kalau Emil, menurut Emil kalau seandainya dikerjakan duluan, sebelum-sebelumnya itu lebih nyaman mananya daripada mengerjakan pas H-1? Kalau kita berpikir seperti itu, tentu lebih nyaman dari jauh-jauh hari Kak, karena kan kita banyak persiapan. Kalau H-1 paling persiapan kita tidak seperti orang yang mengerjakan jauh-jauh hari gitu. Ya, mungkin kadang ada kendalanya gitu kan, pasalnya H-1. Ya, silakan. Kira-kira kalau menurut Emil, apa hal yang bisa memotivasi Emil untuk melakukan hal itu di awal? Kan tadi udah bikin schedule tuh, tapi melihat tanggal 2 Juni, ya kan masih diundur-undur gitu kan. Kira-kira
apa sih yang bisa memotivasi Emil untuk melaksanakannya di cepat hari? Misalnya butuh orang yang mengingatkan atau mana gitu ya. Pernah waktu itu saya coba ketika kuliah sebelumnya, Bang. Jadi yang saya lakukan adalah saya harus liburan sebelum tugas itu dikumpulkan. Misalnya kayak tadi, tanggal 2 Juni tugas akan dikumpulkan. Berarti saya sudah buat planning dalam kalender saya itu tanggal 20 Mei sampai tanggal 2 Juni itu tidak bisa digugat karena saya akan liburan atau saya akan refreshing gitu. Karena akan refreshing itulah saya akan mengerjakan. Karena kalau kita mau refreshing tentu semuanya nggak bisa diganggu gugat gitu, apalagi tugas. Nanti kan kalau kita lagi liburan, atau tiba-tiba ada tugas kan nggak sih gitu. Itu yang pertama. Kali kedua saya juga pernah ini. Saya pikir makalah itu akan dikumpulkan di akhir semester. Ternyata mendadak dosen itu kasih kabar kalau tugas itu akan dikumpulkan ketika pertengahan semester, dan pertengahan semester itu besok harinya gitu. Atau itu mungkin Ada ultimatum gitu. atau ada nggak Emil rasa memang selama ini kan nggak ada yang ngingetin kalau untuk tugas gitu kan? Atau perlu nggak ada orang yang mengingatkan Emil untuk tugas itu gitu kan? Yang mengingatkan lah ya. Mungkin maksudnya Bang itu mungkin ada yang memotivasi supaya tugas itu lebih awal gitu. Saya yang mengingatkan lah, misalnya Emil itu ada loh tanggal 1 tugasnya misalnya. Kalau itu saya sudah pasang alarm, Bapak. Nanti Emil dengan tulisnya itu masang alarm. Ya. Itu bukan orangnya ya. Bukan orangnya, tapi dia masang alarm. Mungkin itu yang disampaikan Emil. Dan anggota kelompok lain mungkin ada saran yang bisa dilakukan untuk Emil supaya hal tersebut tidak terjadi lagi gitu. Siapa yang bisa berpendapat? Silakan kita. Ya, Fikri. Mungkin kalau sedikit mencoba memberikan saran seperti ini ya Kak ya. Istilahnya pada saat kakak mengerjakan tugas yang H-1 itu pasti kan seperti yang kakak katakan tadi apa adanya. Iya. Nah kalau menurut saya seperti ini Kak, kan tadi jadwal udah, alarm udah. Coba kita pikirkan istilahnya dampaknya lagi Kak. Iya. Dampaknya kalau kita istilahnya mengerjakan yang deadline untuk H-1 itu dampaknya pasti kan apa adanya. Ya. Tapi kalau kita memikirkan dampaknya itu, otomatis kita akan tidaknya mencoba untuk mengerjakan tugas tersebut lebih awal. Nah itu dari Kembali lagi. mungkin dampaknya gitu yang harus Emil lihat dari menunda-nunda tugas tersebut. Yang lain gimana? Rita, silakan. Baik, sebagaimana yang Kak Emil bilang tadi, dia udah mengatur time schedule, udah membuat alarm untuk kapan bikin tugas. Ya, pendapat dengan Fikri, kita harus pikir apa sih dampaknya. Kalau Kak Emil tadi bilang nggak nyaman, kita buat posisi hidup kita ini nyaman gimana nya, atau buat nggak apa-apa kita bikin tugas di awal-awal gitu, atau liburan di akhir-akhir kan bisa juga. Yang kayak Kak Emil bilang tadi itu kan udah Kak Emil laksanakan. Baik, itu dari Rita. Ada dua opsi, mungkin mananya ada juga tambahannya untuk solusi dari pelaksanaan Emil? Ya, mungkin kalau menurut saya sih Emil butuh ibaratnya butuh penyegaran lah ibaratnya. Dan juga coba Emil bayangkan bahwasannya kalau seandainya Emil mengerjakan tugas itu dalam deadline yang tertentu gitu kan, ibaratnya kepepet gitu kan, dan hasilnya luar biasa gitu. Cuma Emil bayangkan kalau seandainya itu Emil mengerjakan tugas itu di awal gitu kan, itu hasilnya jauh luar biasa. Motivasi diri seperti itu gitu. Nah, itu dari mana nih? Mungkin bisa kita kesimpulkan bahwasanya kalau seandainya kita tidak nyaman itu bisa menjadi masalah bagi kita cari ke posisi nyaman kita. Mungkin posisi nyamannya kita mengerjakan tugas di awal waktu, dan juga seperti yang disampaikan oleh Vicky tadi, kalau seandainya itu kita laksanakan jauh hari, apa dampaknya? Mungkin seperti yang disampaikan Emil tadi, kita bisa mereview kembali tugas-tugas yang kita laksanakan. Mungkin kita di mana kurangnya bisa kita tambahkan, dan di mana yang salahnya bisa kita perbaiki. Mungkin itu dari simpulan teman-temannya. Bagaimana, Emil? Ya, baik Kak, saya merasa juga beban itu, dan saya akan berusaha untuk menerapkan apa yang sudah teman-teman katakan tadi Kak. Baik, sudah mencoba. Nantinya bagaimana mengerjakan tugas di awal waktu, Emil? Ya, itu apanya.
Baik, dari permasalahan tadi mungkin masalah email udah kita bahas. Yang untuk waktu mungkin untuk masalah yang lain belum bisa kita laksanakan pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa laksanakan. Dari yang disampaikan tadi, apa hikmah yang bisa kita petik? Coba siapa yang bisa? Nah, silakan. Kita harus bisa memotivasi diri untuk jauh lebih baik lagi ke depannya. Iya. Dan juga kalau seandainya ada waktu hari ini, kenapa tidak dikerjakan hari ini? Kenapa harus menunda untuk hari esok? Betul sekali. Nah, ya, Fikri. Baik Kak, mungkin kalau hikmah yang bisa saya ambil, kita bisa mengatur istilahnya waktu-waktu kita gitu. Iya. Jangan kalau memang bisa dikerjakan lebih awal seperti yang ada kemarin tadi, kenapa kita harus menunggu? Tapi itu kalau kita bisa laksanakan hari ini, ngapa nunggu hari besok? Kan ya. Kita gimana? Sangat setuju sekali gimana kalau kita harus mengatur waktu, karena waktu itu bisa diulang lagi, walaupun di awal-awal mungkin kita hanya having fun atau gimana, tapi kan lebih baiknya dibikin dari awal. Gimana perasaannya? Sudah plong Kak, dan sangat menarik. Gimana kesannya dari kegiatan kita ini? Kegiatan ini sangat menarik. Anggota kelompok termasuk saya sendiri bisa berbagi pendapat, berbagi keluh kesah gitu kan. Jadi apa yang saya rasakan juga telah terentaskan. Iya. Yang lain ada yang ingin menyampaikan kesan-kesan lagi? Kita sama. Bisa. Terima kasih banyak. Baik, itu dari permasalahan email kita sudah melihat bagaimana nanti harus ke depan kita lakukan. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin kita nanti bisa mengontak kembali gitu kan, atau mungkin kita tambah anggota kelompoknya, atau mungkin permasalahan siapa lagi yang mau kita bahas gitu kan. Dan untuk partisipasinya pada hari ini saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.